Good night. Nggak ada ya? Saya Didi dan saya Kuli. Di film-film itu suka ada tokoh jahat yang menganiaya orang miskin. Tujuannya memang mungkin untuk dramatis. Tapi menurut saya nggak perlu ada orang jahat. Tanpa orang jahat pun hidup orang miskin udah dramatis. Jangankan dijahatin ya, dalam seminggu aja ada temen yang kawinan, kita mah ngerasa dibegal. Bayangin aja, 50.000 satu amplop, kali 3 150.000. Duit buat cicilan kasur hilang. Kurang dramatis apa? Terus di film-film tuh suka ada yang menurut saya tokoh yang gak masuk akal, gak pantas. Ada nih biasanya gadis miskin, buat makan aja susah. Tapi make upnya tebel. Alisnya ditato. Tato naga. Bibirnya, boh, gurih-gurih nyoy. Orang miskin mana ada yang kayak gitu. Istri saya aja boro-boro kebeli make up. Lipstick aja pakai krayon. Anak saya nih lagi ngegambar. Nah pinjem ya sebentar. Yang mana mah? Itu yang warna hijau. Terus ada lagi tokoh tuh yang menurut saya berlebihan. Ada nih orang miskin, bajunya robek-robek. Kayak habis berantem sama macan. Mukanya dibikin hitam, kayak atlet, nggak jelas. Kadang-kadang saya bingung, ini orang miskin kok malas amat cuci muka. Saya sih bukan merendahkan orang yang membuat film. Saya yakin mereka udah belajar 5-10 tahun. Tapi jangan salah, saya 34 tahun. Berperan jadi orang miskin. Kurang pengalaman apa saya? Saya ini orang miskin senior. Makanya kalau ada yang bilang muka saya selalu sedih, itu karena mendalami peran. Terus ngomong-ngomong soal film, saya tuh pengen nanya sama Pak De Indro, Pak De. Kenapa sih hampir di setiap film warkop itu selalu ada orang miskin diceburin ke empang? Kuli bangunan ketiban bata. Tukang beca nyangkut di pohon. Itu pesan moral apa yang ingin disampaikan? Nih jangan-jangan Pak De Indro selama ngelihat saya di sini otaknya itu mikir. Nih orang miskin enaknya diapain ya? Dibotakin kayaknya lucu. Oh my God. Terus kalau saya nonton film itu biasanya tuh ada tulisan di samping TV tuh. BO, bimbingan orang tua. Nah saya tuh bingung dengan hal itu. Jujur yang namanya membimbing setahu saya membimbing anak ngaji, ngebimbing anak sholat. Nah sekarang saya disuruh ngebimbing anak nonton Naruto. Apa yang harus saya jelaskan? Lagi pula kalau masalah film kartun mah justru anak saya yang membimbing saya. Saya nih lagi nonton Doraemon sama anak saya. Pak lihat tuh Pak, Bapak waktu kecil pasti kayak si Nobita. Malas belajar, makanya jadi kuli bangunan. Saya Dede, terima kasih. Luar biasa Kang Dide. Luar biasa.
Aduh, apa ya? Saking luar biasa. Saking luar biasanya. Saking luar biasanya. Luar biasa Pak Didi, langsung aja apa kata Bang Panji? 90% dari setnya itu adalah penulisan materi yang berdasarkan persona. Ya, jadi core-nya tuh datang dari persona, datang dari menjadi orang miskin. Dan bagus-bagus banget semuanya. Ih, dicatat satu persatu tuh. Cicilan kasur, ya Allah. Kelas menengah tuh ngerti nyicil. Nyicil mobil, nyicil motor, nyicil kasur. Aduh. Kasihan bang. Sulit. Bang, kasihan bang. Iya, gue paham, gue juga. Parah bang Panji. Ini Gue kawan juga kami. paham, gue paham. Jadi yang menarik adalah betapa cermatnya Kang Didi. Saya tuh bingung, Kang Didi tuh ngakunya miskin, tapi kok cara pikirnya tuh nggak kayak orang miskin. Cara pikirnya tuh cerdas banget gitu. Dia barusan bikin set, nyusun set dari cara sudut pandang orang miskin, ngelihat bagaimana film memportray atau menggambarkan orang miskin, kan gitu poinnya. Gua mah lebih pengalaman jadi orang miskin daripada orang miskin yang lu tampilin di TV, kan gitu kan. Itu kan sudut pandang yang tidak ada komika di Indonesia yang punya sudut pandang itu cuman Kang Didi seorang, dan itu tahu nggak kenapa? Kenapa Kang Didi seorang yang punya kayak gitu? Karena yang lain nggak miskin. Kasih Bang. Gokil. Kasih ini dulu dong, sekali dong. Nah, mantap. Silakan calon tong. Karena gokil. Kalau gokil kasih ini. Maaf. Itu tadi dagunya bisa bunyi. Bibir. Itu bukan dagunya, dia tuh giniin bibir bawah. Maaf nih Cak, sorry itu tadi bunyi ginjal Cak. Kang Didi, Iya Cak. saya mencatat dari 5 yang sudah tampil. Ridwan Remin memang karena penulisannya yang luar biasa. Tetapi Coki, Deswin, dia tidak lepas dari karakternya. Alip tadi yang nggak nongkrong. Padahal dia anak nongkrongan. Dia lepas dari karakternya dan dia dalam kondisi bahaya. Dan Kang Didi kembali lagi memasukkan ke track bahwa ini menunjukkan Anda ini miskin struktural. Miskin struktural. Itu miskin yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Kasihan Cak. Mungkin suatu saat dan mudah-mudahan dan saya mungkin yakin juga Kang Didi akan sukses dan kaya. Amin. Dan yang terbukti walaupun kondisi relatif miskin tapi cara berpikir Anda sama sekali tidak miskin. Itu yang penting. Kasih. Very good job. Berikutnya silakan Pak D mempertanggungjawabkan ya ini. Kenapa ada tukang Pertanyaan-pertanyaan be- tadi, Iya, film itu loh, silakan. Pak D. Iya Pak D. Bukan saya loh Pak D ini. Ini. Kang Didi loh Pak D. Tolong Pak D. Iya Pak D. Yuk. Kang Didi, jadi motivasi saya yang ingin saya katakan pada penonton film, janganlah jadi miskin. Karena menderita. Udah miskin harus dicemplungin ke kolam. Itu sebenarnya. Makanya berusahalah kuat-kuat. Kira-kira seperti Kang Didi ini. Kasih. Keren ngelesnya. Miskin itu musuh bangsa Kang Didi. Ya, itu yang harus diingat. Pokoknya mah kompor gas weh. Kasih.